Shalom saudara sekalian, hari Rabu 12 Agustus 2026, Yohanes 11 ayat 53. Sejak hari itu mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Sejak mereka melihat Lazarus bangkit. Saudara, kalimat Yohanes ini membuat kita dapat membayangkan bahwa selama hari-hari terakhir kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, dia seperti penjahat terbesar dalam sejarah Yahudi, saudara ya. Sejarah agama Yahudi. Apa yang terjadi, saudara ya? Sementara orang Farisi dan imam-imam kepala rapat bersama dalam mahkamah agama mencari cara untuk membunuh Yesus, Simon, mantan orang sakit kusta yang disembuhkan Yesus, mengadakan syukuran atas kebangkitan Lazarus. Tentu atas kesembuhannya juga, saudara ya. Tempat perjamuan makan itu menurut Injil Markus adalah rumah Simon si kusta. Dalam catatan Matius disebutkan bahwa murid-murid Yesus juga ikut bersama-sama. Cukup menarik karena Rasul Yohanes menyajikan dua pemandangan yang berbeda. Satu meeting dipenuhi oleh hati yang licik, penuh rancangan kejahatan yang dipimpin oleh si penghuni neraka. Meeting yang lain dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita di hadapan Allah yang dipimpin oleh sang penguasa alam semesta. Bisa membayangkan suasana saat itu? Saudara, kalau meja itu besar, tentunya paling tidak ada 17 orang yang duduk bersama-sama Yesus tanpa menghitung keluarganya Simon di sekitar meja itu, saudara ya. Kemudian mereka saling bertukar pikiran, dimulai oleh tentu sang tuan rumah. Saat Simon bercerita bagaimana dia disembuhkan Yesus dari sakit kustanya, tiba-tiba kulitnya dia katakan berubah dari borok-borok menjadi licin bersih. Dan yang lebih kaget dia saat dia melihat jari-jarinya itu keluar lagi sempurna seperti semula. Saudara, itu suasana-suasana yang bisa kita bayangkan, suasana di meja makan di rumah Simon si kusta. Tiba-tiba Lazarus berseru, "Hai Simon, apa yang terjadi dengan saya? Ini di luar nalar manusia. Di luar nalar saya. Saya sudah sempat ke Firdaus selama 4 hari. Di sana di Firdaus saya bertemu dengan bapak-bapak imam kita, saudara ya. Abraham, Musa, Daud. Dan itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah pada waktu saya keluar dari kuburan, dari pintu kuburan itu, melihat matanya Simon Petrus terbelalak, melongo, bengong. Nggak bisa ngomong apa-apa, saudara ya. Itu lebih luar biasa ceritanya. Ini hanya cerita naratif, saudara ya, yang saya ajak saudara membayangkan. Mereka semua tertawa, penuh sukacita karena keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Cerita di ruangan ini sangat penuh sukacita, tapi di ruangan sebelah yang lain penuh intrik dan kebencian. Kalau kita melihat hidup kita dalam kacamata rohani, bukankah memang ini yang terjadi, saudara ya? Tidak semua orang menyukai kita di tempat kita bekerja, bahkan di tempat kita melayani Tuhan. Ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Ada orang-orang yang tidak menyukai kita sedang berdiskusi tentang bagaimana menjatuhkan kita, menghancurkan hidup kita. Tapi puji Tuhan, saudara, ada orang-orang yang tulus mendoakan keberhasilan kita, mendoakan kemenangan kita, karir kita, supaya bisa naik, memuncak. Ada peperangan rohani di sana, saudara. Peperangan rohani itu mudah sekali menyeret kedagingan kita untuk merespon dengan cara duniawi, bukan dengan cara rohani. Petrus sempat merespon dengan cara duniawi. Pada waktu penangkapan Yesus dengan cara duniawi, dia mengambil pedang memutuskan telinga hamba imam besar itu. Apa respon Yesus? Saudara, sebagai manusia, Yesus sungguh menyerahkan dirinya dalam kedaulatan Bapanya agar kitab suci digenapi. Ini penting sekali, agar kitab suci digenapi. Respon Yesus, dia tidak main kuasa. Saudara, saya mau dan saudara supaya kita memohon hikmat Tuhan, agar respon yang kita berikan dalam peristiwa apapun dalam hidup kita bukan dengan respon duniawi, bukan dengan cara duniawi, tetapi respon sesuai dengan kehendak Bapa kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.